Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemampuan kepada kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah, yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian fikih. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih melanjutkan fikih sholat. Malam terakhir kita ketemu, kita menjelaskan tentang i'tidal. I'tidal sendiri artinya berdiri tegak, gitu ya. Ada 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah tumanina. Yang kedua la yushadahu illa i'tidal, harus tidak ada maksud apa-apa kecuali i'tidal. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah harus menggenggam lutut, gitu ya, sehingga posisi kita insya Allah akan sempurna. Insya Allah setelah i'tidal biasanya apa Pak? Sujud ya. Sujud. Kita coba tuliskan dulu. Sujud asal kata dari sajada yasjudu sujudan, fahuwa sajidun, wazaka masjudun, usjud la tasjud, masjadun masjidun, masjadun 2 kali, masjadun masjidun. Jadi masjid itu ternyata asal kata dari sajadah yasjudu. Jadi selama ini kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia ada yang masih tulisannya masjid, itu bukan berasal dari sujud, harusnya masjid. Dari sajadah yasjudu sujudan bahwa sajidun wadaka masjudun, usjud la tasjud, masjadun masjidun. Jadi masjid itu artinya tempat sujud. Itu untuk yang pertama tentang sujud. Selanjutnya saya ingin menjelaskan konsep praktek sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, sholatlah kalian seperti sholatku, begitu. Nah, jadi sebelum sujud itu ada kondisi ketika kita dari i'tidal ke sujud. Ada yang pakai lutut dulu, ada yang pakai tangan. Ini sebetulnya ada 2 hadis. Yang pertama hadisnya dari Imam Abu Dawud. Sebetulnya sama juga ya. Ini halaman 1, juz 1 halaman 222. Untuk yang lutut dulu. Yang dalil kedua masih dari Abu Dawud juga, halamannya masih, tapi nomor hadisnya ini 440, kalau ini 438. Beda 2 hadis.
Jadi selama ini kita dari i'tidal ke sujud itu lutut dulu atau telapak tangan dulu. Nah, kita tengok ya. Yang pertama, hadis Abu Dawud nomor 838 ini diriwayatkan oleh Waqil ibnu Fujur bin Rabi'ah. Waqil itu seorang sahabat Nabi keturunan Yaman dan mualaf masuk Islam sehingga sehari-harinya ngikutin Nabi sampai sholatnya Nabi itu diperhatikan. Itu Waqil bin Fujur bin Rabi'ah. Kata Wa'il, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi, gitu ya. Idza sajada, kita tuliskan hadisnya. Idza sajada. Idza sajada. Dari sini dulu ra'aitu. Ini hadis tentang yang ini ya kayak yang apa? Yang lutut dulu. Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam apa redaksinya? Ra'aitu Idza sajada fawadoa rukbatayhi qabla rukbatayhi qabla yadayhi. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud juz 1 halaman 222, hadis nomor 438. Kata Wa'il, aku melihat Nabi Muhammad SAW idza sajada, apabila Nabi sujud, fawadoa, maka menempatkan rukbatayhi kepada kedua lututnya, qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Jadi posisinya lutut dulu baru tangan. Ini bapak yang ingin mengamalkan lutut dulu, ini hadisnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis masih Abu Dawud halaman juz 1 halaman 222 juga, tapi hadisnya nomor 840. Ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Nama Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abu Syam. Masuk Islamnya itu abad ke-7 Hijriah. Saya semakin sengaja harus tulis karena nanti ada kesimpulan dari hadisnya. Abad ke-7, bukan abad, tahun ke-7. Maaf. Tahun ke-7 Hijriah. Jadi nama aslinya itu Abdurrahman atau Abu Syam. Kenapa jadi Abu Hurairah? Kebetulan ketika Abu Hurairah atau Abdurrahman dilabis mau sholat, ada kucing kecil tertidur di sajadahnya. Dia potong sajadahnya supaya tidak mengganggu. Maka disebutlah bapaknya kucing. Hurairah itu asal kata dari khurwatun. Khurwatun itu artinya kucing betina. Kalau Hurairatun itu kucing betina kecil. Jadi kebetulan yang duduk di sajadah itu adalah kucing kecil betina. Maka disebut Abu Hurairah. Nah, sejarahnya begitu. Seperti misalnya Pak RW senang semut, ya berarti Abu Abu nama kayak gitulah. Macam gitulah. Kalau itu ada istilah istilah nama lain gitu ya, nama alias.
Bagaimana riwayat Abu Hurairah tentang sujud? Ini sebelum sujud ya Pak ya. Kalau yang pertama tadi lutut dulu. Nah yang kedua ini adalah telapak tangan dulu. Redaksi hadisnya sama seperti ini. Ro'aitu sama Nabi sallallahu Ida sajada, ini redaksi hadisnya. Ida sajada fawadu'a yadaihi qabla rukbatayhi. Nah, kalau hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, aku melihat Nabi Muhammad, beliau sujud, fawadu'a, maka menempatkan tangannya qabla rukbatayhi, sebelum lututnya. Nah itu. Jadi Bapak yang mau mengamalkan lutut dulu silahkan. Ada hadisnya dari Imam Awail. Kalau misalnya mau telapak tangan dulu, ada hadis dari Abu Hurairah. Berarti dua-duanya ada. Yang tak ada itu kepala dulu. Itu tak ada ya. Dan itu pasti cedera kalau kepala dulu ya, mungkin lah. Itu. Baik. Kenapa bisa ada perbedaan hadis gini? Ini kan jelas perlawanan ya Pak ya. Jadi sebenarnya lutut dulu apa telapak tangan dulu? Kita lihat Pak. Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berarti kira-kira ketika Nabi usia berapa tahun Pak? 3 tahun. Ketika Nabi usia 60 tahun. Gitu ya. Jadi ketika Nabi usia 60 tahun, Abu Hurairah baru masuk Islam. Sedangkan Wahil itu jauh sebelum Abu Hurairah masuk Islam, udah duluan. Maka meriwayatkan hadisnya ketika Nabi masih muda, gitu maksudnya. Maka ketika masih muda pantas Nabi lutut dulu. Sedangkan Abu Hurairah masuk Islamnya saja 7 Hijriah. Kapan meriwayatkan hadisnya? Yang jelas ketika usia Nabi 60 tahun ke atas. Saya bertanya sama bapak-bapak, 60 tahun ke atas sudah termasuk tua atau belum? Tua. Kira-kira biasanya kendala orang tua yang paling fatal penyakit apa? Lutut rata-rata. Jadi wajar kalau Nabi dengan tangan dulu karena Nabi sudah menua. Tapi jangan mentang-mentang ada pemuda atau ada jamaah yang belum 60 tahun sujud pakai telapak tangan dulu, tua, nggak bisa begitu. Karena bisa saja terjadi cedera atau apa kan, bisa aja kan lututnya luka, boleh dengan telapak tangan. Jadi hadis ini tidak bertentangan, karena disesuaikan dengan kondisi kesehatan Nabi. Kalau sebelum Abu Hurairah, Nabi seperti diceritakan oleh Wahil itu dengan lututnya. Tapi ketika tahun 7 Hijriah ke atas, Nabi ketika usia 60 tahun, itu Nabi udah menurun kesehatannya. Nah, gitu ya. Itu kesimpulan sementara pra sujud. Sekarang kita membahas sujud ya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya bacakan dulu. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Yang ke-9 dari rukun sholat adalah sujud 2 kali. Jadi dalam sujud 1 rakaat itu terdapat 2 kali. Kalau kondisi misalnya ketika lagi sujud ada yang teriak di belakang Allahu Akbar, kita naik gitu ya. Padahal imam masih sujud. Nah seharusnya kita jangan sujud lagi. Karena nanti dalam 1 rakaat 3 sujud sudah sah sholatnya. Nah gitu.
Jangan balik lagi, langsung aja tak apa-apa. Mendahului imam satu rukun itu masih sah sholatnya, masih sah berjamaahnya, karena itu makruh ya. Dan itu pun ada unsur tidak sengaja, ada unsur tidak tahu. Tapi kalau unsur tidak tahu, mohon maaf, zaman sekarang tak ada istilah unsur tidak tahu. Wah, saya tidak tahu, nggak bisa begitu. Kenapa nggak menghadiri pengajian? Kenapa nggak tengok kajian dan sebagainya? Itu ada alasan tadi. Nah itu. Baik. Jadi sujud 2 kali. Ada berapakah syarat sujud? Kalau di sini syarat sujud semuanya ada 10, Pak. Yang pertama, bi ayyada'a jabhatuhu ala musallahu maksufatan. Yang pertama, syaratnya sujud adalah menempatkan keningnya ke tempat sholat, ke tempat sujud, maksufatan dalam keadaan terbuka. Jadi kalau begini Pak, itu tak sah sujudnya. Kalau begini, kenapa? Karena terhalang keningnya. Jadi fungsi songkok itu dari zaman dulu itu ketika rambutnya panjang itu bisa dirapikan dengan songkok. Atau misalnya gini Pak, atau kondisi mahmulah, dia sujud di tempat barang yang dia bawa. Contoh, ini sajadah misalnya Pak ya, saya sujud, ini kan, nah misalnya lagi nih, nah kita kena begini, kena sama ini, itu tak sah sujudnya, karena terbawa. Kecuali tidak dibawa, misalnya di apa? Misalnya di gini, nah itu kan jadi masalah karena nggak dibawa. Jadi batasan itu mahmulah, dibawa atau tidak. Atau dibawa, tapi sajadahnya panjang 5 meter misalnya ya, 5 meter di sana, yang bergerak cuma 2 meter, yang diam 3 meter, itu boleh, sah aja. Karena yang mahmulah yang bergerak itu cuma 2 meter, sisanya diam di tempat. Itu syarat pertama, maksufatan, harus terbuka ininya. Lanjut. Wasani, adapun syarat yang kedua, mutasakilan biha, memberatkan kepalanya. Jadi maksud memberatkan itu Pak, jangan sampai ditahan sama tangan. Jadi ini cuma nempel aja, nggak bisa terasa sholat. Seandainya nih Pak ya, seandainya kita sholat depan timbangan, yuk kita ukur punduk kita sama kepala kira-kira totalnya berapa kilo? Kira-kira berapa Pak? Ada 5 kilo nggak? Ada lah ya. Kalau kita sujud di tempat timbangan, ya minimal 5 kilo itu maksudnya. Jadi harus berat itu. Jadi berat kepala harus ditanggung di tempat sujud. Kalau tidak sah sujudnya. Nah gitu. Barangkali bisa dipahaminya Pak. Jadi harus memberatkan kepalanya. Maksudnya memberatkan isi kepala, beban kepala, beratnya kepala itu harus tertumpu di tempat sujud. Bukan semuanya, nggak mungkin juga badan semuanya. Emangnya kita jadi jungkir, nggak mungkin kan? Gitu. Jadi kepala dengan bagian inilah leher lah. Gitu. Kalau kita sujud kira-kira ya 5 kilo lah. Nah. Kalau di rumput, di kelihatan rumputnya itu berlubang, harus itu. Kalau di tempat empuk harus kelihatan terbenamnya. Makanya sebagian daripada ulama Asy-Syafi'i itu memakruhkan tempat sujud yang terlalu empuk. Bagusnya yang agak keras. Dan itu fa'du min jabhatihi, sebagian daripada kening. Karena kalau semua kening nggak mungkin. Coba lihat kening kita dari sini ke sini, bentuknya apa Pak? Membulat. Nggak mungkin kita
geleng-geleng kiri kanan kan nggak mungkin. Fokus aja di mana. Bagaimana kalau terhalang rambut? Tadi baru saya katakan batu jam hati-hati sebagian daripada keningnya. Kalau misalnya terhalang rambut segini, insya Allah tak masalah. Cuma makruh aja, tetap sah, gitu ya. Cuma kalau misalnya rambutnya poni sampai segini, pas sujud terhalang, nah itu yang tak sah. Bisa dipahami ya Pak ya? Itu nomor 2. Jadi harus memberatkan. Yang selanjutnya wa ayyakuna ma'azalika munakkisan. Harus tanakus atau tanakis. Apa itu tanakis? Tanakis itu memposisikan bokong. Sini bahasanya bokong kan? Yang tempat kentut, nah, bokong ya. Rumah kentut sama dengan bokong. Memposisikan bokong harus lebih tinggi daripada tangan, pundak, kepala, semuanya harus lebih tinggi. Pokoknya ketika sujud itu bokong harus lebih tinggi. Kalau lebih tinggi tak sah sholatnya. Nah, gitu, Pak. Bagaimana sholat dengan tangga? Nah ini masalahnya. Ngapain juga sholat di tangga? Nggak ada kerjaan kan? Kalau sholat di tangga bisa aja kan posisinya sama kan? Itu nggak bisa. Itu tidak memenuhi syarat untuk sujud. Kecuali ya darurat, itu lain cerita ya Pak ya. Misalnya Bapak mancing pas jam waktu sholat maghrib, tak ada waktu lagi, waktu kepepet ya udah sholat. Berarti kan bisa aja posisi sujud gitu ya. Nah itu darurat, silakan sholat aja. Tapi habis gitu pulang lagi sholatnya. Namanya sholat maghrib yang ada. Jangan dibiarkan karena memang tidak menuntut sholat itu masalahnya. Nah gitu Pak ya. Seperti hanya Bapak sholat di kendaraan, berani betul sholat ini aja sambil duduk, itu tak sah. Kenapa? Karena harus berdiri kan. Jadi itu namanya sholat dihormatul waktu. Jadi setelah beres perjalanan ya udah sholat lagi, namanya sholat iada. Karena harus berdiri, kalau harus menghadap kiblat. Sholat dalam bis, sholat di kendaraan nggak mungkin berdiri kan, nggak mungkin menghadap kiblat terus kan. Nah itu silahkan sholat, tapi setelah kembali silahkan sholat iadah namanya. Gitu ya. Itu nomor berapa tadi ya? 3. Nomor 3. Wasalisu warabiu. Adapun nomor ini tak apa-apalah lebih dikit. Wasalisu warabiu. Adapun nomor 3 dan nomor 4 yadha'a say'an min rukbatayhi, harus menempatkan kedua lututnya. Ini syarat ya Pak ya, syarat sujud. Jadi kalau di sini ternyata menempatkan dulu rukbatayhi, berarti bagi orang yang sehat gitu lah ya. Kalau yang bagi yang terkendala ya udah amalkan aja hadis yang dari Abu Hurairah. Ketika kita turun lutut dulu, posisi kaki jangan berubah Pak. Kalau berubah makruh. Kadang-kadang gini kan, nah gitu kan. Kalau usah gini aja udah diam. Karena nanti posisi sujud juga nanti posisinya renggang kaki dengan kaki nggak rapat begini. Jadi ketika mau turun tak usah begini. Yang penting ketika mau turun dari itidal itu sejajar dengan bahu. Jadi ketika turun, nah ini aja masih tetap. Nah gitu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Adapun misalnya mau dirubah, ya itu yang jadi masalah. Karena yang diajarkan oleh Nabi adalah beliau tidak memindahkan kakinya. Jadi tetap ketika posisi berdiri. Nah, gitu. Itu wasalisu dan warubiu. Selanjutnya
Wal khamisu wasadisu, adapun yang kelima dan yang keenam, ayyadha'a juz'un yasira min butuni kaffaihi wa min butuni asabi'i rijlaihi, menempatkan kedua kaki bersama dalaman kaki. Dalaman kaki yang mana, Pak? Nah, jadi dalaman kaki di sini asabihi rijlaihi, dalaman jari jemari kaki. Berarti dalaman itu, maaf ya Pak ya, nah yang sebelah sini 5 ini harus menginjak tanah, gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau tidak 5-5-nya? Jempol aja cukup. Berarti 2 jempol ya, kiri dan kanan. Kalau mampu 2 berarti 4, 2. Kalau mampu 3 berarti 3, 6. Terserah, semampunya aja. Nah gitu. Yang jelas posisinya harus begini ketika sujud. Harus posisi semuanya terlipat. Jadi jangan kukunya jangan begini atau begini. Itu berarti tidak memenuhi syarat sujud, tapi harus terlipat. Jadi kita cek lagi bahasanya ya Pak ya. Bahasanya itu ayyadha'a juz'un yasiran min butuni kafaihi wa min butuni asabihi rijlaihi. Jadi menempatkan kedua kaki dan menempatkan jari jemari, dalamnya jari jemari untuk menghadap ke kiblat. Itu maksudnya. Tidak begitu tidak sama sujudnya. Minimal kalau misalnya jari-jari kaki Bapak kaku, ya udah jempolnya aja. Jempol kan gampang kan kalau jempol gitu. Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, berarti uzur namanya, tak masalah. Namanya juga tak usah, apa yang dipaksakan. Tak jadikan Ini bagi orang yang sehat ya. Tak ada batal ya Pak? Bukan batal, tak sah sujudnya. Tak sah. Ya, tak sah sujudnya. Tak sah sujud. Bukan batal, tapi tak sah sujudnya. Karena di sini disebutkan syarat sujud. Nggak dibuat kita sah. Tapi kalau nggak mampu uzurnya nggak bisa. Rusak. Berarti nomor berapa barusan? Ya. Ada rusak. Wasabihu. Oh, ya. Sudah ya? Oh barusan nomor 7 dan nomor 8 barusan. Karena kan gabungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Selanjutnya berarti nomor watasiu. Nah nomor 9, watasiu alla yaqsida min i'tidal. Jadi jangan ada maksud pergerakan dari i'tidal ke sujud itu maksud selain sujud. Contoh, ada orang yang mau mukul kita supaya menghindar kita langsung sujud, gitu ya Pak? Nah itu tak sah, karena niatnya menghindar, bukan niatnya mau sujud. Nah itu, jadi nggak boleh ada maksud lain. Jadi maksudnya harus karena sujud. Atau misalnya Pak RT ada duit terbang tempat sujud supaya tidak keburu sama orang lain, dia langsung aja sujud ngambil. Nah itu juga tak sah, karena niatnya ngambil duit, bukan niat mau sujud. Nah, gitu. Jadi jangan ada maksud yang lain, gitu ya Pak ya. Yang terakhir yang 10, al-ashiru at-tumaninah. Yang ke-10 adalah syarat daripada sujud adalah tumaninah. Apa itu tumaninah? Putusnya gerakan dari tiap-tiap gerakan rukun sholat. Jadi jangan kontinuitas, jangan terus-menerus tapi ada putusnya. Seukuran paling sedikit adalah ukuran subhanallah. Itu adalah tumaninah.
Bahkan seharusnya sebelum kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, bagusnya kita sujudnya nyaman dulu gitu ya, bagusnya. Kalau Nabi kan sujud sampai beberapa hampir sama dengan ruku, itu sampai beberapa ratus dari surat Al-Baqarah. Tapi Nabi lagi munfarid, lagi sendiri. Kalau lagi berjamaah ya tak usahlah, gitu ya. Karena memberatkan makmum. Tidak semua kekuatan makmum itu sama. Itu syarat daripada sujud. Insya Allah setelah ini saya akan membahas tentang sunnah atau mafhum mukhalafah, makruhnya sujud. Jadi makruh sujud atau sebaliknya sunnah sujud itu ada 12. Sebelum saya sampaikan, barangkali Bapak ada yang ditanyakan, silakan. Pak Haji dulu, Pak Haji. Pak Haji. Mau tanya Ustaz, bagaimana dengan orang makmum yang duduk di kursi? Makmum yang duduk di kursi. Sujudnya berarti tidak nempel. Terus lutut dan tangan juga tidak. Kita coba pakai praktek ya. Ini ada kursi ya, ngapain duduk gitu. Jadi begini Pak Haji, tentukan dulu apakah kita sakit atau tidak. Yang menentukan dua orang, diri sendiri dan medis. Lain itu tidak bisa. Karena ketentuan penentuan kita dalam keadaan sakit atau tidak itu cuma dua orang aja. Kita yang merasakan sendiri dan tim medis. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kita mampu nggak berdiri sekurang Al-Fatihah? Al-Fatihah kemarin berapa detik? 20 detik. Mampu nggak berdiri 20 detik kira-kira? Kira-kira aja. Misalnya imam baca ya, Allahu Akbar, langsung kan Al-Fatihah. Kalau bisa tetap berdiri. Baru ketika waladhdallin amin, silahkan makmum duduk. Gitu Pak Haji. Karena mau baca surat, sedangkan syarat Al-Fatihah harus dalam keadaan berdiri, itu masalahnya. Silahkan makmum duduk karena imam lagi baca surat. Nah, pertanyaan Pak Haji tadi, gimana sujudnya orang yang duduk? Yang jelas tidak memenuhi syarat-syarat sujud kalau kita lihat. Intinya kan nempel. Rukun sujudnya telapak tangan, lutut, nah nempel juga. Mungkin kalau kaki mungkin bisa ya, mungkin. Nah makanya dua itu yang menentukan. Betul nggak sakit? Betul nggak tidak mampu? Kalau betul sakit tidak mampu, sah sholatnya. Karena kan sesuai dengan kesehatan kan. Tapi kalau manja, tahu nggak manja? Malas berdiri lah. Nah itu yang menjadi masalah. Jadi ya. Dan kita nggak bisa memvonis bahwa dia manja atau tidak, nggak bisa. Yang memvonis cuma dua orang, dirinya dan medis. Nah jauh. Jadi ketika Pak Haji nanti suatu saat panjang umur dan kondisinya begitu, silahkan tanya diri sendiri atau medis. Kira-kira kalau saya berdiri terus bahaya tidak? Kalau bahaya ya udah Al-Fatihah saja. Baru ketika ketika baca surat baru duduk. Yang jadi masalah ketika sujud, gimana posisi kursi ya dan segala macamnya. Itu lebih merepotkan lagi. Agar kalau merepotkan ya udah semampunya aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali atas dasar kemampuannya. Cuma hati-hati kalau manja, sudah tahu sehat bisa berdiri, malah duduk. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ya, itu Pak Haji. Lanjutannya daripada ini, terus bagaimana hukumnya, apakah lebih baik duduk? Sebaiknya, seandainya bisa posisinya duduk. Kenapa posisinya duduk? Kalau posisi duduk di kursi itu bisa hanya berdiri saja, yang lain tidak kan? Ruku tak bisa, sujud tak bisa, kan gitu. Jadi kita ngambil yang paling banyak rukunnya yang mana? Kalau duduk di kursi berarti kita cuma dapat berdirinya saya apa? Berdiri tidak dapat apa-apa ya? Kalau lagi duduk kan?
Iya, kecuali kalau dia mampu ketika Al-Fatihah gitu ya. Tapi kalau sambil duduk, duduknya itu boleh 3. Boleh bersila, boleh itu iftiras gitu ya. Atau boleh duduk sesuai dengan kemampuan dia gitu ya. Kemampuan dia itu nyamannya gimana gitu maksudnya. Nah, kalau duduk bisa dimungkinkan, mungkin berdiri tidak bisa, ruku tidak juga tak bisa, tapi sujud sama sujud 2 kali bisa, atahiyat akhir bisa itu. Jadi cari yang lebih banyak dapatnya. Menurut saya begitu Pak Haji. Ya walaupun kita berdoa mudah-mudahan sampai akhir hayat kita sholat tetap dalam keadaan normal gitu ya. Dan Silakan. tadi dibahaskan tentang kaki, tentang kepala, yang tangan gimana posisinya Ustaz? Oh tangan. Nah, kan ada yang gini, ada yang gini, gimana tuh? Ada yang tangannya sampai di bawah. Yang penting sujud itu bahasanya tanakus, bokong lebih tinggi dari apapun sah. Adapun ada yang begini, ada yang begini, itu di makruhnya sholat, di makruhnya sujud. Belum kita bahas ya. Ya. Jadi gini ya, posisi tangan yang penting jabhah nempel, ini nempel, ini nempel, ini nempel. Mau begini, yang penting masih nempel kan, itu masih sah. Cuma hukumnya apa? Nanti kita bahas tentang makruhnya sujud. Gitu. Karena kita belum sampai ke sana. Nah gitu ya. Itu di sunnah wudu, di sunnah sujud ada juga. Ya. Jadi yang terpenting itu tanakus, bokong harus lebih tinggi. Kalau nggak tinggi tak sah sujudnya, begitu. Karena kita akan bahas syarat kan, berarti syarat itu harus yang dipenuhi. Oke kita langsung aja, Pak Imam, boleh lanjut? Saya khawatir guru. Masih itu. Tadi kan Masih 6 menit. posisi kakinya berubah. Posisi apa? Kaki dia boleh berubah. Tak boleh berubah nih kaki tegak ini. Dan bisa sampai kita Pas dia sujud itu, apakah dirapatkan tak? Ah, Atau tetap renggang juga begitu? Tetap posisi semula sesuai dengan bahu. Dia tak boleh rapat. Bukan nggak boleh. Sunnah tetap di tempat. Tidak begini. Ini kan kita waktu berdiri, nah ketika sujud gini aja tetap usah berubah. Jangan mau sujud gini gitu. Tidak, kita oke lah kita waktu mau sujud itu, tapi sudah sujud nih ini. Ya, Apakah tak juga renggang Ini juga? dirapatkan. dirapatkan. Rapatkan. Ah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dirapatkan itu hukumnya makruh. Nah gitu. Sunnahnya adalah direnggangkan. Tapi sah juga gitu. Kecuali perempuan ya. Kalau perempuan seperti tangan boleh dirapatkan. Kalau laki-laki harus ketiaknya harus kelihatan. Itu yang membedakan itu aja. Jadi segala macam yang harus ditanyakan memang ada di sunnahnya sujud. Ya Pak Haji? Tapi ada masuk itu katanya ini dirapatkan. Masuk itu. Iya itu tadi ada ini kan dari bayang sapi. Iya. Dari Muhammadiyah itu bahas Ya. Ba'du jabhati, sebagian dari keningnya. Bukan harus semuanya, karena kalau semuanya jelas tak mungkin. Kecuali tempat sujudnya terbuat dari cobek yang buat nyamal tuh ya, nah itu baru masuk semua tuh. Nah, itu. Jadi jelas tak masuk akal lah. Makanya kalimatnya ba'du jabhati, sebagian daripada keningnya. Bahkan kalau Pak Haji misalnya rambutnya begini, sujud masih ada kan yang lain kan yang sah, gitu ya. Yang tak boleh itu kayak gini Pak Haji, nah ini gini, ini mana kenanya? Dan ternyata menurut ilmu medis ketika sujud kita memberatkan kening kita seukuran kepala dan punuk kita. Kalau kepala kita 5 kilo, sujud di tempat timbangan juga pas 5 kilo, itu ternyata G-spot di tengah-tengah otak, darah jadi berkumpul. Untuk apa? Untuk mensirkulasi otak. Makanya sujud itu jangan terlalu pendek, harus ada lama. Gitu. Menurut ilmu medis seperti itu. Ustaz, kan ada ya orang yang ini kepingin hitam nih. Pakai bangkot tekanannya itu kemana? Pakai bangkot begitu bisa jadi demikian Ustaz.
Jadi hitam nih. Gosok-gosok begitu. Itu kira-kira alasannya apa Pak Imam? Kalau gitu. Mungkin sering sujud. Kalau sering sujud, Rasulullah itu sering sujud, tapi nggak ada hadis menjelaskan Rasulullah hitam ini. Saya juga tak paham gitu ya, apa itu hitam di sini gitu. Karena saya tak paham, jadi saya tak berani berkomentar. Dan mungkin dengan tekanan kuat tadi itu berat di tumpuannya makanya. Kalau kadarnya di gini-gini ya, Imam Ar-Romli sama Imam Ibnu Hajar agak berbeda pendapat. Imam Ibnu Hajar itu anggota wudhu 7, kening, kedua tangan, dua lutut dan dua dalaman kaki gitu ya. Tapi kalau Imam Romli itu jabha saja. Jadi boleh sujud, yang penting ini kena. Jadi ini digantung boleh katanya. Cuma ngapain? Nggak ada kerjaan kayak gitu kan? Gitu. Jadi istilahnya memberatkan ini boleh saja nggak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya untuk supaya tidak jadi hitam, nah itu yang dimaksud dengan Allah yang sidahu digori sujud. Jangan punya maksud lain selain sujud. Dia sujud maksudnya supaya ini hitam jadi kasaran itu sujud. Nah, itu masalahnya Pak Imam. Karena dia ingin hitam, jadi diberatkan sekali itu ya sampai dadanya, perutnya dibebankan ke kepala gitu ya. Sah salatnya. Cuma dia punya maksud yang lain, niat yang lain, jidat supaya hitam, supaya kelihatan banyak sujud. Waktu lebih parah lagi kalau menurut saya Pak Imam. Berhubung saya kurang tahu apa hubungannya banyak sujud dengan jidat hitam, saya memang tak bisa berkomentar. Tapi sampai detik ini saya tak menemui hadis Nabi tentang Nabi keningnya hitam, tak menemui. Padahal Nabi banyak sujud. Ya Allah. Makanya tak berani berkomentar. Terus hidung? Kalau hidung Imam Asy-Syafi'i itu sunnah saja. Tapi kalau Imam Hambali itu wajib. Kalau hidung ya. Karena ketika Nabi memerintahkan para sahabat itu untuk memasykufatan ala jabhati, untuk menempatkan keningnya di tempat sujud, Nabi menunjuk hidung. Jadi tekstual hadisnya seperti itu, sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Untuk Imam Asy-Syafi'i, hidung itu sifatnya sunnah. Karena apa? Karena tiap-tiap jabhah, kening, tempat sujud, hidung pasti kena. Silakan cek Pak, kalau nggak percaya. Maka itu sunnah. Karena anggota sujud cuma 7, hidung termasuk nggak Pak Imam? Tidak termasuk kan? Tapi kalau mazhab Imam Hambali itu termasuk. Makanya wajib juga hidung kena ke tempat sujud. Kalau kita cuma sunnah saja. Sudah waktu saya. Nah, jadi hari ini kan sebetulnya saya ingin menyampaikan 12 sunnah dan 12 yang makruh daripada sujud. Yang tadi ditanyakan itu. Masalah apa? Yang tidak hitam itu saja. Ya. Sebenarnya itu tak perlu dipermasalahkan. Dan setahu saya, itu pernah dikasih tahu. Dai seseorang kan berbagai macam bentuk. Ya. Dan kulit seseorang itu beda-beda, tidak sama tebal ya. Itulah makanya saya nggak mau berkomentar karena saya nggak paham gitu. Itu aja. Kan ada yang nanya ya, apa boleh. Bukan dia damai sujud atau apa. Ya. Yang jelas saya sampai sekarang belum menemukan hadis tentang Nabi keningnya hitam, gitu ya. Karena bekas sujud. Setahu kami, Nabi lah yang paling banyak sujud, gitu. Jadi makanya saya nggak mau komentar karena apa hubungannya sujud dengan ini, gitu. Nggak tahu. Kata Pak Imam tadi mungkin lebih diberatkan, ya wallahu a'lam. Nggak jadi masalah. Kata Imam Ar-Romli itu sah. Kan? Tapi kalau kata Imam Ibnu Hajar tidak sah, kalau memberatkan hanya di jabah saja. Apalagi ada yang sudah digelari sujud, punya maksud selain sujud, itu jelas tak sah soalnya. Ya, karena salah satunya memang ketika sujud kita niat sujud, bukan niat yang lain gitu. Hadirin kaum muslimin rahimahullah, itu saja mungkin terpaksa rukun yang 9 sujud
kita bagi 2 termin. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.